Halo, Shalom, selamat sore untuk adik-adik semuanya. Hari ini jumpa lagi dengan Kakak Ivon dalam cerita sore, cerita Alkitab bersama-sama dengan kita semua di sore hari ini. Terima kasih untuk semua kakak pengasuh yang ada di studio Mini Kairos. Terima kasih Dedi tadi sudah membuka acara untuk cerita sore di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Kakak Ivon bersyukur, Kakak Ivon senang sekali karena hari ini bisa ketemu, bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya, dan Kakak Ivon berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam cerita sore kita hari ini, Kakak Ivon mau sapa dulu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba. Halo, selamat sore, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati dan melindungi adik-adik semuanya. Kakak Ivon juga mau sapa adik-adik yang ada di Jemaat GKI Harapan Abipura, anak-anak sekolah minggu yang ada di sana. Shalom, selamat sore, apa kabar semuanya? Tuhan Yesus memberkati. Di sore hari ini ketemu lagi dengan Kakak Ivon untuk bercerita. Kakak Ivon juga tidak lupa mau sapa untuk adik-adik yang ada di kompleks BTN Kamkei, ada adik-adik di Jemaat Karmel, Jemaat Martin Luther Kamkei. Shalom, selamat sore, apa kabar semuanya? Kakak Ivon juga berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kakak Ivon juga mau sapa untuk adik-adik semuanya yang ada di Jemaat Marampa Kota Raja. Shalom, selamat sore, apa kabar semuanya? Iya, kita mau dengarkan cerita. Kalau masih ada yang bermain, duduk yang tenang bersama mama, papa, dan kakak semua bersama adik di rumah. Kita mau dengar firman Tuhan. Iya, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan di sore hari ini, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Atau kita menyanyi lagu satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Setelah itu kita berdoa. Iya, duduk yang baik dan kita mau berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Iya, kalau ada yang mengikuti boleh mengucapkan doa yang Kakak Ivon ucapkan setelah Kakak Ivon ucapkan doa ini. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga kami, sudah lindungi kami, sudah pelihara kami begitu baik. Sehingga di sore hari ini, baik Kakak Ivon secara khusus pribadi mengucap syukur, boleh berkumpul kembali, boleh berjumpa kembali dalam cerita Alkitab sore bersama adik-adik di rumah yang mendengarkan di sore hari ini. Kakak Ivon mohon Tuhan Yesus bersama dengan kami untuk bercerita, supaya apa yang hari ini kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan, kami terus dapat menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami roh ketenangan, roh dengar-dengaran. Kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Iya, jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sore hari ini Kakak Ivon mau baca dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Iya, Kakak Ivon mau bercerita dari dalam kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Kakak Ivon baca dan kita semuanya mendengarkan. Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, sekali lagi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Iya. Satu judul cerita kecil yang Kakak Ivon mau bagikan untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, judulnya Dikenal oleh Tuhan.
Iya. Kalau kita di sekolah dengan teman-teman, oh saya kenal teman saya namanya ini, oh saya kenal temannya saya namanya ini, atau ibu guru atau pak guru saya, dan lain sebagainya. Iya, dikenal oleh Tuhan. Iya, adik-adik jagoan Kristus yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Alkisah di sebuah danau yang sangat besar ada beberapa kapal yang sedang berlayar. Iya, minta maaf, berlayar. Iya, pernah lihat kapal? Iya, pasti semuanya pernah. Pasti ada bilang, saya kakak Ivon, saya lihat di televisi, tapi saya juga pernah ke pelabuhan Jayapura. Saya lihat di sana kapal banyak sekali. Iya, ada kapal barang. Iya, tetapi juga saya pernah lihat ada kapal putih, katanya itu kapal penumpang. Entah itu kapal Ciremai Dobon Solo saya pernah lihat kakak Ivon. Iya, benar sekali. Adik-adik, di sebuah danau yang besar sekali ada kapal-kapal yang sedang berlayar saat itu. Pada waktu itu, di tepian dermaga ada seorang anak bersama seorang kakek yang sedang duduk memancing. Iya, siapa yang pernah memancing? Iya, kalau memancing itu berarti kita memancing ikan toh? Iya, atau mungkin pergi ke kolam untuk kita memancing, bermain bersama keluarga. Iya, pasti kita pernah melakukannya. Iya, ada seorang anak bersama seorang kakek, mereka sedang asik memancing. Iya, anak ini dia tidak mengenal kakek tersebut, namun mereka duduk berdampingan. Sudah hampir 1 jam lamanya mereka membuang pancing. Iya, artinya membuang mata kail. Ya, biasa kalau kita buang pancing, ada yang tajam seperti jarum yang membengkok di bawah supaya ikannya bisa tergait saat kita tarik, dan itu kita bisa angkat ke atas, ke permukaan. Iya, saat mereka berdua sedang duduk sudah berjam-jam membuang mata kail ke dalam danau, tetapi tak seekor pun ikan yang mereka berhasil tangkap. Iya, jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sambil seorang anak ini bersama kakek ini duduk dan menunggu pancingan mereka dimakan oleh ikan yang mereka mau tangkap, tiba-tiba anak itu dia memainkan dia punya seruling. Tahu seruling? Iya, alat tiup. Seruling. Iya. Dia tiup dia punya seruling, dia mainkan dia punya seruling. Tiba-tiba anak itu dia membuka pakaiannya. Iya, dia membuka dia punya baju. Buka bajunya, dia buka. Iya, diikatkannya pada seruling itu, dan sambil dia melompat dan terus melambaikan pakaiannya ke arah kapal. Jadi dia buka dia punya baju, terus dia gulung-gulung di suling yang dia pakai untuk dia tiup tadi, dan langsung dia lambai-lambaikan bajunya ke arah kapal yang sedang berlayar di tepian dermaga, di pinggiran-pinggiran situ. Jadi dia lambai. Tetapi apa adik-adik? Kakek yang di sebelahnya bilang begini, anak ini nih bikin macam kapal ini kenal dia saja. Iya, kakek itu dia bilang seperti begitu. Mana mungkin kapal itu akan datang untuk menghampiri dia? Kan kapalnya tidak kenal anak ini. Kenapa dia buka baju, dia ikat dia punya seruling, dan dia lambaikan dia punya baju begini? Kata kakeknya dalam hati, dia bilang, anak ini aneh. Kapalnya kan bukan punya dia. Orang yang bawa kapal pun pasti tidak kenal dia. Kok dia melambai-lambaikan dia punya baju terus? Iya, tetapi anak itu terus melambaikan pakaian yang dia gulung pada serulingnya. Dia terus melambaikan. Dia melambaikan baju yang dia gulung pada serulingnya. Lama-lama apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kapal itu semakin mendekat. Iya, dan kakek itu sangat terheran-heran. Kakek itu bingung, kok kapalnya tambah mendekat saat anak itu melambai-lambaikan tangan dari bajunya, dia pakai tangannya dan dia melambai-lambaikan bajunya. Kok kapalnya semakin mendekat? Kakek itu dia terheran-heran.
Dia bilang, mana mungkin hal ini akan terjadi? Kan orang yang punya kapal tidak kenal sama anak ini. Iya, jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah kapal itu mendekat, tiba-tiba seorang pria keluar dari ruang kemudi atau seorang bapak-bapak. Iya, dia keluar dari ruang kemudi. Anak itu langsung berlari menuju orang tua tersebut, bapak itu atau pria itu, dan berteriak, "Ayah!" Ya, lalu kakek itu terkejut, sangat terkejut. Dia sangat terkejut sekali ketika anak itu berlari dan mengejar bapak itu dan berkata, "Ayah," dan memeluknya. Lalu kakek itu dia berbisik di dalam hatinya, "Oh, jadi itu ayahnya." Pantas saja ia menjawab lambaian pakaian anak itu. Iya, lambaian pakaian yang tadi dia pegang dan dia angkat dan dia terus melambai sampai kapal itu mendekat kepadanya dan ayahnya turun untuk menyambut dia. Iya, jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dari kita punya pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dari dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya, seperti kisah anak yang tadi, dengan yakinnya dia memegang bajunya sambil melilitkannya pada serulingnya dan melambai-lambaikan tangan, dan kapal itu semakin mendekat, dan ternyata yang turun adalah sosok seorang ayah dari anak tersebut. Iya, dari cerita kita di sore hari ini, jagoan Kristus, iya, Kakak Ivon mau kasih tahu untuk kita bahwa seperti itulah Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita. Iya, menjawab doa-doa kita bukan berarti kita berdoa saja asal-asal, kita berdoa saja main-main, pasti Tuhan juga dengar. Tidak seperti itu, tetapi Tuhan mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dari dalam hati, dan berdoa dengan segenap hati dan mengarahkan seluruh kita punya hidup ini kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Jika Tuhan mengenal kita, maka Ia pun akan menjawab lambaian tangan kita. Ya, seperti contoh tadi, karena anak yang tadi itu dia tahu itu papanya yang bawa kapal, papanya juga mengenal, oh ini anak saya. Jadi saat dia melambai-lambaikan tangan, papanya segera mendekat. Demikian juga Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang sejati di dalam kehidupan kita. Papa, menjadi mama, menjadi kakak, menjadi saudara. Di dalam segala hal Tuhan Yesus yang paling setia. Maka ketika kita melambaikan tangan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan Dia mengenal lambaian tangan siapa itu, bahwa anak-anaknya lah yang melambaikan tangan kepadanya. Iya. Bagaimana cara agar kita dikenal Tuhan? Ada yang tahu? Iya, masing-masing boleh menjawabnya. Tetapi di sini Kakak Ivon mau jelaskan untuk kita bagaimana cara agar kita dikenal oleh Tuhan. Caranya yang pertama, adik-adik harus setia. Iya. Setia dalam hal apa? Setia kalau adik-adik mau berdoa sebelum tidur, sebelum makan, sebelum melakukan segala aktivitas dan apapun itu, kita harus belajar setia dulu untuk Tuhan. Ya, baru kita melakukan hal-hal yang lain. Kalau sekarang anak-anak bangun pagi, bukan mama dan papa panggil mau sembahyang dulu, tidak sembahyang, tetapi yang dicari apa? Handphone, HP. Padahal pagi-pagi tuh kita bangun, harusnya kita bilang, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini saya masih bisa bernafas. Iya, saya masih bisa menikmati hari ini. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan bangun pagi langsung tanya, mama mana saya punya HP?
tetapi lupa untuk setia mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah kasihkan main HP, mama atau papa panggil juga tidak menyaut. Kadang-kadang kalau sudah kasihkan main handphone, mama minta tolong pun sudah tidak mau menolong. Iya. Jadi bagaimana caranya agar kita dikenal Tuhan? Itu yang pertama, kita harus setia. Setia dalam banyak hal. Iya, seperti yang tadi Kakak Ivon sudah kasih contoh. Terutama kita setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti sore hari ini, kalau ada yang sudah duduk tenang mendengarkan Kakak Ivon bercerita dari studio Mini Kairos dan membuka Alkitabnya, itu juga wujud kesetiaan anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Iya. Yang berikut, bagaimana caranya agar kita dikenal sama Tuhan? Kalau tadi sudah, yang pertama apa? Setia. Berarti yang kedua, berdoa. Yang kedua, kita harus selalu berdoa. Berdoa itu bukan berarti kalau nanti kita sedih saja atau kita senang saja, tetapi di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, mulai kita bangun pagi sampai malam kita akan kembali dalam pembaringan istirahat, kita harus berdoa. Kalau mama dengan papa suka lupa, anak-anak, adik, kakak harus mengingatkan supaya mama dengan papa di rumah ingat, mama papa kita hari ini belum berdoa. Kita berdoa dulu kak, kita mengucap syukur karena hari ini Tuhan Yesus baik sudah jaga kita semua. Iya. Dan yang terakhir, bagaimana cara agar kita dikenal Tuhan? Yang terakhir adalah kita setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi setiap hari kalau di rumah, sekarang kan sembahyang di rumah, mama atau papa yang pimpin ibadah, tidak sekolah minggu, tetapi cerita sekolah minggu yang telah lalu kita dengar, boleh setiap hari kita ulang di rumah untuk membaca, mengulang kembali firman Tuhan, dan tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tetapi adik-adik juga harus bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus pasti ada yang tanya, Kakak Ivon, bagaimana caranya kita mau buat? Kita mau buat bagaimana untuk kita lakukan firman Tuhan? Kan itu buku tulis, buku cerita. Iya, caranya seperti yang tadi. Kita rajin apa? Setia atau berdoa. Itu pun kita sudah melakukan kehendak Tuhan dan kita sudah melakukan firman Tuhan. Dengar-dengaran sama mama dan papa, itu juga kita sudah melakukan firman Tuhan, karena 10 hukum Tuhan bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau adik-adik sudah dengar-dengaran sama mama papa, yang adik dengar-dengaran sama kakak, yang kakak mengasihi adik, itu sama saja kita sudah melakukan firman Tuhan yang paling terkecil di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi itulah caranya bagaimana Tuhan mengenal kita di dalam kehidupan kita. Kita setianya apa? Setia dalam kita berdoa, setia dalam membaca firman Tuhan, dan setia dalam melakukan firman Tuhan. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan percaya setiap doa-doa kita bahwa itu semua dari dalam hati. Iya. Jadi kalau adik-adik mau Tuhan mengabulkan semua doa-doa kita harus sungguh-sungguh karena Tuhan bisa lihat sampai kedalaman kita punya hati. Iya. Kalau kita sakit, kita pergi periksa ke dokter kan tidak bisa lihat apa yang ada yang tertulis atau apa yang kita bicarakan di dalam hati kita. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui. Bahkan mungkin kita belum berpikir, kita belum merasakan, tetapi Tuhan sudah mengetahuinya di dalam hati kita. Untuk itu kita harus yakin, kita harus percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan kesungguhan hati pasti akan didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itulah bagaimana kita dikenal oleh Tuhan. Iya, seperti contoh seorang anak laki-laki yang tadi, dia tahu bahwa itu ayahnya dan ayahnya pun tahu itu
anaknya. Makanya dengan semangat dia terus melambaikan bajunya yang sudah dilingkari di sulingnya dengan penuh semangat karena dia tahu ayahnya akan datang. Ya, begitu juga Tuhan kita, dia mengenal siapa kita karena dia tahu kita adalah anak-anak kepunyaannya. Kiranya cerita di sore hari ini lewat teladan yang boleh disampaikan lewat cerita firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3 dikenal oleh Tuhan. Kita semua boleh dikenal bersama-sama, baik Kakak Ivon, Mama, Papa, Kakak, adik, dan kita semua di sore hari ini dikenal oleh Tuhan karena kita adalah anak-anak kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jagoan Kristus, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sudah mendengarkan cerita dan kita mau berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian cerita sore Alkitab kita di hari ini. Untuk itu semuanya duduk yang baik, duduk yang manis supaya kita mau berdoa, karena kita berdoa, kita bukan main dengan teman, tetapi kita mau bicara dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, karena dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya cerita sore kami di hari ini, Tuhan Yesus sudah bersama-sama kami, dan kami bersyukur Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mengenal siapa kami, karena kami adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan mengenal kami juga sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Memberkati semua kakak pengasuh yang melayani dalam studio Mini Kairos di hari ini. Kakak Ivon juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di mana saja berada di sore hari ini, baik yang mendengarkan siaran dari studio Mini Kairos ataupun yang tidak mendengarkan, yang mungkin memang tidak terjangkau. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam masa-masa tetap stay di rumah, tetap tinggal di rumah. Tuhan menjaga bersama keluarga, keluar masuk apapun aktivitas sekecil apapun itu, Kakak Ivon serahkan di dalam tangan Tuhan. Memberkati semua para medis, dokter, mantri, suster, bahkan mereka semua yang kerja terlibat di rumah sakit, satpam, cleaning service, bahkan semua yang membantu dalam proses pelayanan. Tuhan, Engkau memberikan mereka kemampuan dan kesehatan untuk terus dan setia melayani, menjadi alat yang paling terkecil yang Tuhan pakai untuk perpanjangan tangan Tuhan. Dalam keadaan wabah COVID ini, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami sendiri, tetapi selalu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan yang kami masih nikmati sampai dengan hari ini, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mempunyai firman, Tuhan Yesus menyempurnakan. Kakak Ivon terbatas, oleh sebab itu Kakak Ivon percaya Tuhan Yesus yang akan menceritakan lebih lanjut lagi di dalam hati dan kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami hanya dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin.